Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Imam Eli adalah imam di Israel pada zamannya. Tapi sayang, kedua orang anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang juga menjadi imam-imam, adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka. Apabila ada orang Israel datang mempersembahkan hewan korban ke kemah pertemuan, maka sebelum daging hewan korban itu dibakar lemaknya, sesuai dengan perintah Tuhan, mereka sudah mengirim orang untuk merampas daging itu sesuka hati mereka. Bahkan mereka sering tidur dengan perempuan-perempuan penjaga pintu kemah pertemuan. Sebagai imam-imamnya Allah, mereka sama sekali tidak menghormati kekudusan Tuhan yang mereka wakili sebagai imam-imam Allah. Sayangnya, Imam Eli tidak bertindak tegas. Dia hanya mengingatkan anak-anaknya supaya tidak berbuat seperti itu, karena Tuhan bisa murka. Tapi ketika anak-anaknya tetap tidak menghiraukan perintahnya, Imam Eli membiarkannya saja. Akibatnya Tuhan benar-benar murka, dan Tuhan mengirim seorang hambanya untuk menemui Imam Eli dan berkata, "Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu." Apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi bertahun-tahun kemudian. Ketika terjadi peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin, bangsa Israel dikalahkan. Lalu mereka berpikir untuk membawa tabut perjanjian Allah dari kemah pertemuan di Shilo, dibawa ke medan peperangan. Mereka berpikir kalau tabut perjanjian Allah ada bersama mereka, mereka pasti menang. Tapi dugaan mereka itu keliru, karena Tuhan tidak menyertai mereka. Dalam peperangan berikutnya, orang Israel tetap dikalahkan. Bahkan tabut perjanjian Allah dirampas oleh orang Filistin. Bahkan Hofni dan Pinehas yang mengawal tabut perjanjian itu mati, terbunuh. Imam Eli yang mendengar kabar itu jatuh dari kursinya, lalu lehernya patah dan mati. Apa yang Tuhan katakan bertahun-tahun yang lalu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Barang siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, kata Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya, maka Tuhan juga akan menghormati kita, menjaga, melindungi, menyertai kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan, kita menghinakan Tuhan, kita merendahkan Tuhan, maka kita pun akan direndahkan oleh Tuhan. Seperti Imam Eli dan anak-anaknya. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, taat pada perintah-perintahnya, maka Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai kita, memberkati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita merendahkan Tuhan dengan hidup sesuka hati kita, dengan tidak menghiraukan kekudusan Allah, dengan tidak menghargai kekudusan Allah, maka Allah yang adalah kasih, God is love, akan berubah menjadi Allah adalah api yang menghanguskan, God is a consuming fire. Dan kalau itu terjadi, celakalah kita, seperti yang terjadi pada Imam Eli dan anak-anaknya. Ketika mereka tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan tidak menjaga, melindungi mereka. Bahkan murka Tuhan turun di atas mereka, sehingga akhirnya mereka dibinasakan. Karena itu saudara, selama hidup kita yang singkat di bumi ini, mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita. Hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Dan apabila kita gagal melakukan perintah Tuhan, karena kita adalah manusia darah dan daging, cepat bertobat, cepat kembali kepada Tuhan. Lakukan lagi perintah dan kehendak Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan lihat bagaimana ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan juga menghormati kita. Kita dijaga, dilindungi, disertai, diberkati Tuhan sebagai anak-anak kesayangannya di bumi ini.
sampai kita masuk ke dalam surga yang kekal mulia selama-lamanya. Amin.